Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Maulana Sidik dari kelas 2F NPM 192191208. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi telaah pendidikan jasmani mengenai model-model kurikulum pendidikan jasmani. Model pembelajaran pendidikan jasmani dalam konteks pendidikan jasmani lebih banyak berkembang berdasarkan teori orientasi dan model kurikulumnya. Dalam hal ini, model pembelajaran lebih sering dilihat sebagai pilihan guru untuk melihat manfaat dari pendidikan jasmani terhadap siswa, atau lebih sering disebut sebagai orientasi. Lalu ada seorang ahli yang bernama Steinhardt. Ia mengklasifikasikan model-model pembelajaran atau model kurikulum pendidikan jasmani ke dalam 7 kategori. Yang pertama, yaitu kategori developmental education. Itu adalah sebuah model yang paling formal dan umum, berlaku juga pada pelajaran lain. Tujuan dari model ini adalah pengembangan individu secara total, baik dari aspek sosial, emosional, intelektual, dan fisikal, dengan berdasarkan atau dengan berlandaskan pada filosofi pendidikan melalui aktivitas fisik. Pendidik berkewajiban menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan memajukan potensi-potensi para peserta didik. Kemudian kategori yang kedua ada humanistic education, yaitu model ini hampir sama dengan model developmental, yaitu menekankan pada kesejahteraan individu secara total, namun pendekatannya lebih berorientasi pada siswa. Nilai rujukan dari model ini adalah sifat aktualisasi dan sosial rekonstruksi atau pengembangan sosial. Contoh dari model ini adalah level of affective developmental dari Ellison. Dan kemudian yang ketiga ada movement education. Model ini adalah model yang paling berpengaruh di sekolah dasar dan tergantung pada prioritas orientasi gurunya. 3 rujukan yang menjadi dasar model ini adalah disiplin mastery, yaitu mempelajari gerak, learning process, yaitu bagaimana cara belajar, proses dalam belajar bagaimana. Kemudian ada self actualization, itu penekanan pada siswa. Model analisis gerakan ini berkembang di tahun 1920 sampai 1930-an. Kemudian yang keempat ada kinesiological studies. Model ini memiliki nilai rujukan yang sama dengan model movement education. Namun, model ini memanfaatkan aktivitas gerak untuk mempelajari dasar-dasar keilmuan dari gerak manusia seperti fisiologi latihan, biomekanik, dan kinesiologi. Pembelajaran yang sering digunakan adalah problem solving. Kemudian yang kelima ada sport education. Sport education yang sebelumnya disebut play education itu bertujuan untuk membantu siswa menjadi olahragawan yang baik dan partisipan olahraga yang terampil. Model ini dikembangkan oleh Seidentop berdasarkan atas asumsi bahwa yang pertama, olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain. Kedua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Lalu peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Dan 4, keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan perkembangannya. Seidentop menyatakan bahwa pendidikan olahraga merupakan suatu model kurikulum atau pengajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani, di mana peserta didik tidak hanya belajar secara lengkap bagaimana cara berolahraga, tetapi juga belajar mengkoordinir dan mengatur kegiatan olahraga. Ciri-ciri yang terdapat pada program model ini adalah peserta didik belajar berpartisipasi dalam kegiatan bermain dan berolahraga yang dilaksanakan
di dalam suatu lingkungan yang kondusif. Semua peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di dalam sekolah. Kemudian yang keenam ada personal meaning. Model ini berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Hal itu berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan akan tanggung jawab sosial. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama, membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut haruslah mempunyai manfaat dan penting bagi individu. Kemudian yang ketujuh ada kategori health related physical fitness. Model ini hampir sama dengan model developmental dan humanistik. Ketiga-tiganya ingin memberi kontribusi terhadap well-being. Perbedaannya, model ini lebih terbatas pada kesehatan dengan nilai rujukan disciplinary mastery. William Anderson mengembangkan model ini. Pemeliharaan dan peningkatan status kebugaran peserta didik merupakan fokus utama programnya. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan. Keterampilan yang meliputi hubungan terhadap keutamaan latihan menurut Melograno meliputi prinsip dan pengaruh latihan. Desain program latihan individu berdasarkan prinsip-prinsip kebugaran, bentuk aktivitas jasmani yang mengembangkan kebugaran, dan kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.